Selamat datang di program acara Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa. Bersama saya Sabrina, selama 1 jam ke depan kita akan mengulas tuntas mengenai topik terkini terbaru dari sudut pandang anak muda atau mahasiswa di Banyumas dan sekitarnya. Pada hari ini tentunya kita akan mengulas topik yang tidak kalah menarik, tapi kira-kira seperti apa narsum-narsum hebat kita, karena di episode sebelumnya kita telah membahas topik yang menarik juga. Maka dari itu pemirsa, saksikan kami di berbagai platform mulai dari YouTube, TikTok, Instagram hingga Facebook dan platform lainnya hanya di @bmstv_official. Lalu pemirsa, langsung saja mungkin kita akan beralih memperkenalkan narasumber hebat kita pada kali ini, yaitu boleh di sebelah saya. Boleh Mas, ini sepertinya sudah gagah sekali ya. Nama boleh Mas? Oke. Perkenalkan, nama saya Indra Fatah Yuginiansa, saya dari Forum Genre Kabupaten Banyumas. Dan untuk saat ini kesibukan saya mahasiswa di Unsai Purwokerto. Oke, baik Mas. Dipanggilnya maunya Mas siapa? Indra aja, Mas Pak. Indra aja. Ya. Oke, boleh sebelahnya Mas Indra, sepertinya couple wajahnya nih ya. Kita satu organisasi Satu kebetulan. organisasi. Oke, perkenalkan nama saya Titi Sanju Pratiwi. Saya mahasiswa aktif dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta. Oke, berarti Mbak Titis dan Mas Indra Betul. ya. Nah, ini jadi forum Forum generasi. Nah, ini salah satu anak-anak muda yang udah aktif kuliah, aktif juga di forum ya, belum lagi yang lainnya. Tapi sebenarnya ada yang menggunakan selempang di sebelah sana ya. Kita sudah ada asing nih, boleh Mbak, boleh kenalan diri dulu nih Mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Septi Rahmadani, mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Purwokerto, dan saya perwakilan dari finalis Kabupaten Banyumas, Misijab Jawa Tengah. Begitu Kak Abel. Ini luar biasa ya narsum-narsum kita yang malam hari ini. Saya kolaborasinya mantap sekali ya hari ini. Nah, boleh nih, mungkin kita akan mengulas terkait dengan topik-topik yang terbaru. Misalkan kita melihat ya pemirsa, Hari Anak gitu. Nah, ini kan salah satu yang relevan dengan background Mbaknya dan Masnya begitu. Jadi kali ini pemirsa kita akan mengulas mengenai Hari Anak. Boleh nih kasih tanggapan dulu kira-kira ya, menurut Mas nih, kira-kira Hari Anak itu diperingatinya anak itu seperti apa sih sebenarnya perannya dalam tumbuh kembang? Apakah anak di Indonesia tergolong memiliki edukasi yang baik terkait dengan edukasi pendidikan, terutama tentang edukasi ya mungkin kekerasan yang ada saat ini ya? Kita mengetahui bahwa kekerasan seksual telah ramai nih Mas. Bagaimana nih Mas tanggapannya? Ya, tanggapan saya terkait dengan adanya Hari Anak Nasional kemarin, tentu kemarin di bulan Juli kita sama-sama merayakan dengan adanya Hari Anak Nasional yang setiap tahun diperingati di bulan Juli seperti itu. Namun ini menjadi suatu kebanggaan bagi anak sendiri bahwasannya melalui dengan pemerintah hadir di sini melalui Hari Anak Nasional sudah istilahnya mengatakan bahwasannya kita di sini setiap tahun diadakan dengan Hari Anak Nasional seperti itu. Tentu di Forum Genre Kabupaten Banyumas ada program terkait dengan kekerasan anti kekerasan seksual seperti itu. Ada program kerja sendiri. Betul. Ya, oke. Kalau misalkan dari Mbak Titis sebagai yang satu organisasi juga, bagaimana melihat anak perempuan saat ini nih di bawah umur, yang pastinya kalau lihat kasus-kasusnya sepertinya banyak yang edukasinya mulai menurun ya, karena dengan kasus-kasus yang ada. Gimana Mbak Titis? Oke, kalau menurut saya sendiri, anak itu kan salah satu anugerah yang tercipta oleh Allah dan diturunkan pada orang tua. Betul. Begitu ya. Nah, menurut saya sendiri adanya Hari Anak ini berarti merepresentasikan bahwa anak-anak di Indonesia ini harus tumbuh kembangnya dengan baik. Tapi kita lihat dengan kasus-kasus yang ada seperti kekerasan seksual yang terjadi pada kesempatan kali ini adalah berarti sebenarnya orang-orang di Indonesia ini sudah mulai speak up dan sudah mulai berani untuk menyuarakan kekerasan pada perempuan dan juga anak. Tetapi disayangkan sekali bahwa ketika permasalahan ini hanya tenggelam begitu saja. Kan kebanyakan orang-orang itu atau anak-anak ini justru mereka takut untuk bersuara. Tapi justru dampak positifnya adalah mereka bisa speak up. Sayangnya belum ada seperti dari pemerintah, betul, wadah sendiri dari pemerintah itu sendiri belum bisa mewadahi keberanian mereka itu belum tersalurkan dengan baik. Kadang anak-anak ini masih suka takut untuk melaporkan begitu. Nah, ini kan menjadi sebuah hal seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Indra dan Mbak Titis, sepertinya lagi-lagi kita melihat ya kalau misalkan gender itu memang ada begitu ya. Dan pastinya anak di bawah umur memperingati Hari Anak ini pasti kita juga pengen mengedukasi nih bahwa memang laki-laki memiliki peran yang sama dengan wanita, wanita pun sama memiliki peran yang setara dengan laki-laki. Gimana nih sebagai Miss Hijab nih ya
Jawa Tengah yang pastinya melihat equality antar sama gender, Mbak Septi, boleh. Oke, jadi karena kita masih momentum Hari Anak gitu Iya, ya, betul. tanggal 23 Juli kemarin, betul sekali bahwasanya perempuan dan anak adalah sesuatu yang sampai saat ini masih dirugikan sekali, karena melihat juga harassment, pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di kehidupan sehari-hari aja, tetapi juga di media sosial yang itu tentunya sangat disayangkan sekali. Maka dari itu saya selaku perwakilan dari Miss Hijab Banyumas, saya punya program advokasi sendiri, Kak Abil dan teman-teman semuanya, yaitu namanya Speak Up Sister, yang mana itu merupakan suatu forum atau komunitas yang di dalamnya itu mengedukasi teman-teman perempuan khususnya dan juga anak-anak untuk berani berbicara, kemudian berani menyuarakan apa yang seharusnya dia suarakan, dan kemudian mengedukasi tentang batasan atau boundaries, mana yang tentunya menjadi batas aman untuk mereka, perempuan dan juga anak, dan juga apa yang menjadi ancaman untuk mereka. Maka dari itu ruang aman untuk perempuan dan anak itu harus diwujudkan bersama, bukan hanya sebagai harapan tentunya. Oke, baik Mbak Septi, ini kan sebagai sebuah riset dan fakta ya, karena mungkin Mbak Septi ya, Mbak Septi sendiri melihat bahwa di lapangan di Banyumas sendiri memang masih banyak dirugikan gitu. Betul ya. sekali. Lalu juga Mbak Titis dan Mas Indra juga menjelaskan bahwa memang lagi-lagi anak harus memiliki wadah yang sama gitu ya. Tapi sebenarnya pandangan ini ada salah satu Mas di sini ya di tengah-tengah kita nih. Mas Indra sebagai pria, laki-laki nih ya. Bagaimana melihat gender saat ini? Apakah edukasi gender untuk anak-anak sudah baik, sudah tepat? Untuk edukasi terkait gender untuk pada saat ini masih tergolong agak kurang ya Mbak, seperti itu. Karena memang kemungkinan yang saya lihat saat ini itu adalah laki-laki lebih menguasai perempuan seperti itu. Oke, baik. Baik, memang kalau misalkan kita berbicara lagi ya Mbak Titis sebagai salah satu anggota forum yang sama gitu ya, melihat POV yang banyak anak-anak yang masih, apalagi di era digitalisasi gitu. Di era digitalisasi ini gimana Mbak Titis sebagai forum nih ya untuk bisa mengedukasi gitu. Karena sekarang anak-anak sepertinya umur 3 tahun saja sudah pegang gadget. Betul, Gimana nih Mbak Titis? betul sekali. Dalam forum gender sendiri kita ada namanya Duta Genre. Oke. Duta Genre ini sebagai role modelnya anak-anak nih. Oke, Dan forum genre dan Duta Genre beda ya? Betul, Oke. beda. Kalau forum genre adalah wadahnya Oke. untuk anak-anak, sedangkan Duta Genre ada sebagai role modelnya Oke. begitu. Jadi di dalam Duta Genre ini kita ada program kerja di mana para Duta Genre ini memberikan edukasi melalui media sosial. Jadinya di dalam media sosial tidak hanya akun-akun apa ya, kalau sekarang bilangnya itu mungkin agak akun-akun lambe-lambe gitu ya, atau akun-akun yang suka FOMO-FOMO, Betul. edukasinya hoax gitu iya, ya Mbak betul, ya? Oke. edukasi luar. Jadinya dari Duta Genre ini sendiri kita jadi ada edukasi, mungkin di dalamnya ada peran ayahnya itu bagaimana, lalu peran media sebayanya atau konselor sebayanya itu bagaimana begitu Mbak. Oke, baik. Kalau misalkan kita berbicara hak gitu ya, hak itu kan banyak ya. Betul sekali. Anak itu sebenarnya berhaknya untuk apa sih? Seperti apa sih hak anak yang harusnya dimiliki dari Mbak Septi? Oke, jadi hak anak yang seharusnya dimiliki gitu ya. Ketika kita berbicara soal anak, itu kan masa-masa yang harusnya mereka tuh bahagia, tumbuh kembang gitu ya. Tetapi realitanya di lapangan banyak sekali anak-anak yang tidak merasakan pendidikan, entah karena kepentingan kekuasaan jabatan pada saat ini gitu ya, atau mungkin karena lingkungannya juga. Jadi hak seorang anak itu belajar, dibahagiakan, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik, tentunya dengan lingkungan yang baik dan sehat, agar nantinya apa bisa menjadi penerus pemimpin daripada pemimpin yang sekarang. Wah, Begitu. baik. Ini kan menjadi salah satu pertanda ya bahwa kita sebagai mahasiswa, anak muda yang melihat adik-adik kita gitu, agak miris kalau misalkan kita lihat lagi, tapi melihat anak gitu, suatu saat ingin menjadi orang tua seperti apa sih? Dari kan anak kita kan pasti harus belajar parenting gitu. Betul Bagaimana? Dan saya yakin di forum genre itu orang tua memiliki peran yang sangat tinggi untuk mengedukasi. Gimana Mbak Titis melihat itu? Oke,
Saya sebagai orang tua di masa depan nantinya kepengen anaknya itu pastinya punya edukasi yang tinggi begitu ya. Kita kan sebagai orang tua adalah paunya anak-anak didikannya tinggi dan banyak hal ya seharusnya yang harus kita pelajari. Apalagi kita sebagai anak muda gitu ya, kita juga harus belajar kelas parentingnya itu harus lebih banyak mungkin ya. Apalagi Gen Z sekarang itu sudah sangat melek terhadap parenting gitu. Maunya jadi orang tua yang lemah lembut tapi tetap tegas, harusnya tetap tegas gitu ya. Kalau di forum anak ada Forum pembelajaran genre. forumnya, forum genre ada edukasi tersendirinya nggak nih Mbak? Ada, kita ada namanya GATI, gerakan Gati, iya, oke. gerakan ayah teladan Indonesia. Itu Wah. itu sebenarnya masuk ke Mas Indra. Oh, Mas Indra, gimana tuh Mas Gati ini Iya. Mas? Sebenarnya Gati ini menarik banget ya Mbak, gerakan Ayah Teladan Indonesia, karena Gati ini biasanya sering kita gaungkan ketika di masa-masa MPLS ketika semester baru seperti itu. Nah, kita sering gaungkan terkait dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang dimana agar sosok ayah ini hadir terhadap anak kembali. seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara sosok gitu ya. Ini dari tadi saya tuh suka melihat berbagai hal di sosial media yang berkaitan dengan parenting di usia muda. Mbak, saat ini pernikahan Gen Z pada takut nikah. Betul sekali. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak? Apakah ini ada faktor terkait dengan edukasi yang salah? Harusnya seperti apa? Sebagai Miss Hijab ya, Jawa Tengah, apakah ada edukasi yang diberikan kepada Miss Hijab gitu ya untuk menjadi pelopor gitu, pelopor bahwa memang Gen Z harus siap setelah ini dulu, baru ini bagaimana nih Mbak? Oke, jadi terkait kita Gen Z gitu ya yang takut menikah, jadi sebenarnya ada beberapa faktor gitu ya yang bisa memunculkan stigma bahwasanya Gen Z itu takut nikah. In this economy gitu ya. In this economy yang apa-apa tentunya mahal, karena mungkin adanya faktor kekuasaan juga ya, politik juga, yang mana kita itu sebenarnya bisa untuk menikah, cuman karena ekonomi yang susah. Jadi Gen Z itu lebih mikir-mikir lagi. Ibaratnya buat diri kita sendiri aja mikir-mikir, apalagi untuk istri atau suami, apalagi anak gitu. Itu merupakan salah satu yang sangat krusial sih untuk Gen Z, dan juga karena ini berpengaruh ke anak pastinya betul ya. sekali. Kalau secara mental gitu ya, Nah, Gen Z itu cenderung, ini berdasarkan asumsi masyarakat. Ini belum ada riset ya, tapi ini asumsi kebanyakan masyarakat. karena Mbak udah turun ke lapangan ya sebagai Miss Hijab ya. Kemarin kan saya audiensi juga dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahwasanya dari kepalanya itu bilang bahwasanya Gen Z itu mentalnya itu mental yang lembek gitu. Oh ya, strawberry Gitu ya. Karena mungkin Gen Z itu lebih suka individualis sendiri, karena di era digital sekarang yang apa-apanya gadget itu juga menjadi salah satu kendala juga yang perlu kita tangani, bahwasanya kebersamaan itu lebih indah loh daripada individualis. Itu merupakan riset ataupun penelitian kecil yang saya lakukan di masyarakat sekitar saya. Oke, baik. Ini kan kenapa saya menanyakan hal tersebut, karena hak anak lagi ya. Hak anak mendapatkan edukasi yang baik, hak belajar yang baik, menempuh pendidikan, dan memang kesiapan sendiri juga penting. Apalagi kita sebagai generasi yang digadang-gadang 2045 menjadi generasi penerus begitu. Tapi sepertinya akan kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya ya Mbak Sepri, Mbak Titis, dan Mas Indra terkait diskusi ini, karena lebih menarik, lebih tajam juga pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa.
Kembali lagi bersama kami pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama Mas Indra, Mbak Titis, dan Mbak Septi, tokoh-tokoh pemuda yang aktif ya dan menyuarakan hak-hak nih di lapangan. Berbicara tentang Hari Anak lagi-lagi gitu ya. Kalau ngomongin hak-hak itu banyak ya, mau hak untuk mendapat pendidikan yang layak, hak mendapat lingkungan yang aman, hak mendapatkan kasih sayang gitu. Tapi kalau menurut yang sudah mempelajari hak-hak ini gitu ya, apakah anak saat ini di Indonesia atau di Banyumas dulu deh, Banyumas dan sekitarnya, hak anak sudah terpenuhi dengan baik atau belum? Boleh nih Mbak Titis, silakan. Oke, menurut saya hak-hak anak di Banyumas sendiri ya, kalau mungkin kebanyakan orang melihatnya, oh hak-hak ini sudah terpenuhi lewat orang tua yang baik, lewat orang tua yang teredukasi, tapi menurut saya belum Mbak, karena kita lihat dari di lapangan sendiri, kita turun di sekolah-sekolah dan juga posyandu remaja gitu di wilayah Kabupaten Banyumas, ternyata masih banyak orang anak-anak yang merasa, oh aku sendirian ya ketika aku dalam satu situasi yang menurut mereka sulit. Orang tua belum bisa mendampingi dengan baik gitu ya. Menurut aku ini adalah salah satu hak yang belum terpenuhi terhadap anak gitu sih Mbak. Oke, baik. Ini kan menjadi salah satu momentum krisis ya di Iya. lapangan gitu. Tapi kalau Mas Indra sendiri sebagai anggota forum ya, di mana memang mungkin teman-teman belajar sesuatu ya, edukasi untuk hak-hak itu. Kira-kira hak paling penting untuk anak menurut forum nih, kira-kira apa Mas? Menurut saya pribadi yaitu adalah terkait dengan hak perlindungan dan kenyamanan, Mbak. Oke. Karena yang saya lihat di lapangan untuk saat ini itu untuk anak terkait dengan hak perlindungan dan kenyamanan, anak itu sangat masih belum mendapatkan terkait dengan hak tersebut. Karena maraknya sekali terkait dengan perundungan, pembulian yang anak-anak alami saat ini seperti itu. Jadi ini tentu sangat miris sekali untuk kita semua. Oke, baik Mas Indra. Kalau dari Mbak Septi gitu ya, melihat hak anak gitu, dari insightnya Mbak Septi, pasti ada dong sekali dua kali tuh kayak kesentil egonya mungkin ya, karena kayak sebagai perempuan dan wanita yang harusnya kita bisa memberdayakan ya kan, ada sisi dimana ingin nih, oh saya ingin nih anak itu harusnya seperti ini gitu di Banyumas, atau adiknya atau mungkin saudaranya. Apakah lingkungan sekitar sudah terpenuhi Mbak Septi? Oke, jadi saya setuju sama Mas Indra dan juga Mbak Titis bahwasanya realita yang ada di Banyumas sendiri untuk hak anak itu belum sepenuhnya terpenuhi. Betul sekali kata Mbak Titis tadi tentang posyandu anak yang tentunya masih berusaha untuk mengedukasi anak-anak dan perlindungan terhadap anak, rasa aman dan nyaman itu masih belum terrealisasikan secara penuh di Banyumas. Karena ada beberapa kasus yang saya jumpai juga di lingkungan sekitar saya terkait Lingkungan kekerasan. sekitar ya Mbak ya? Betul, lingkungan sekitar sendiri. Bahwasanya tuh ada anak kecil yang harusnya itu mereka masih bahagia-bahagianya bermain, tetapi malahan harus mengalami semacam kekerasan seksual, dan setelah itu disuruh untuk menikah, dan setelah itu kehidupannya itu bukan malah membaik, malah justru memburuk. Itu merupakan apa ya, sesuatu hal yang miris dan riskan sekali, dan itu juga karena kurangnya edukasi orang tua dan lingkungannya juga kurang untuk apa ya, membantu lah untuk bertumbuh kembang dengan baik begitu. Oke, baik. Kalau misalkan ngomongin anak-anak itu kita range usia gitu. Normalnya usia berapa sih Mbak Mas anak-anak itu? Anak-anak. Silakan membahas Indra, silakan Mas Indra. Oh. Ini lempar-lempar ke saya aja dulu. Untuk anak-anak ya, Mbak. Anak-anak itu bisa dibilang itu 17 tahun ke bawah. 17 ke bawah. Oke, kita akan meng-highlight 17 tahun ke bawah ya. Apakah Mas Indra, Mbak Titis, dan Mbak Septi, kita melihat 17 tahun ke bawah nih ya, dengan kasus yang marak gitu, anak-anak di bawah umur belum punya power, dia belum punya power untuk bisa bercerita, belum punya keberanian untuk bisa, arahnya masih buta, masih perlu guidance atau bimbingan untuk bisa tahu arahnya gitu, atau mungkin beberapa anak yang sudah teredukasi dengan baik kan juga ada ya. Tapi kalau lihat persentasenya, bagaimana melihat anak 17 tahun ke bawah yang tidak punya power, tidak bisa untuk menceritakan nih ya permasalahannya gitu. Apakah ada ruang yang aman? Mungkin kami di sini bersedia, gimana caranya gitu ya. Boleh nih dari Mbak Septi, silakan. Oke, baik. Jadi anak-anak yang tentunya belum mempunyai power gitu. Nah, ketika ada ini ya, pepatah mengatakan bahwasanya berkembang baik sebelum berkembang biak, maka kita
sebelum menjadi orang tua kita tuh harus paham terlebih dahulu parenting apa saja yang tentunya cocok untuk anak kita, karena parenting yang ini belum tentu cocok untuk anak ini, dan parenting yang itu belum cocok buat anak yang ini. Jadi kita sebagai calon orang tua gitu ya, dan pemirsa di rumah juga, bahwasanya kita tuh harus tahu dan belajar tentang ilmu parenting terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa membaca. Sebenarnya kalau dalam psikologis kan ekspresi muka tuh bisa membaca, bisa diartikan suasana atau emosi apa yang sedang terjadi pada anak tersebut. Jadi sebaik-baiknya kita menjadi orang tua itu belajar terlebih dahulu sebelum kita mempunyai anak dan bisa mempelajari dan juga bisa mengedukasinya, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalkan dari forum nih, dari Mbak Septi kan harus ada bekal dulu nih. Kalau dari forum, apakah ada ruang aman gitu? Adik-adik yang pengen curhat, mungkin kita bisa sambungkan gitu. Ini adik-adik yang takut nih bercerita bahwa memang kurang dukungan, butuh teman dari secara emosional. Kira-kira ada nggak Mbak Titis? Oke, kalau dalam forum genre sendiri itu ada namanya konselor sebaya. Oke, baik. Nah, konselor sebaya ini adalah tugasnya adalah mendengarkan teman-teman sebayanya untuk bisa bercerita gitu. Konselor sebaya ini adanya di mana? Adanya di PIK-R. PIK-R itu ada di kecamatan, ada di sekolah-sekolah. Nah, dari tugasnya konselor sebaya ini kan sebagai pendengar yang baik gitu ya. Jadi mungkin bisa mewadahi para teman-teman yang ada di lingkungannya itu bisa bercerita dengan konselor sebaya. Oke, baik. Kalau dari Mas Indra, kira-kira sudah ada belum nih adik-adik yang sudah pernah curhat gitu? Boleh dikasih tahu nih. Boleh Mbak dibocorin? Iya, oke. Nah, identitasnya nggak usah, identitasnya nggak usah, tapi dikasih tahu ada gitu. Ada Mbak, tentu ada. Oke. Ketika saya sedang terjun ke lapangan nih Mbak, memberikan sosialisasi dan lain-lain, dan di situ saya memberikan seperti yang tadi Mbak Titis bilang, yaitu konselor sebaya. Ada satu anak mendekat ke saya terkait dengan dia dirundung, di pembulian. Dia mendapatkan pembulian di kelasnya seperti itu. Pasti responnya seperti apa Mas? Mendengarkan atau mungkin menyalahkan nih biar teman-teman nanti disalahin gitu. Untuk respon saya ya Mbak, saya lebih mendengarkan dan tidak menyalahkan. Tentu kalau misal kita menyalahkan, tentu nanti akan berakibat dia akan stres seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait dengan ini harus benar hati-hati Mbak. Oke, baik. Dan forum dari Mbak dan Masnya bersedia selalu terbuka ya. Pasti 24 jam 24 jam. Dan kita benar-benar ini Mbak harus tutup mulut seperti itu, nggak boleh dibocorin. Nah, ini menjadi sebuah pertanda ya buat teman-teman mungkin yang ngerasa aku nggak punya teman curhat, nggak punya pelarian gitu ya, apalagi merasa aduh apa-apa harus dipendam sendiri. Bisa nih, apalagi anak di bawah umur menjadi targetnya Mbak Forum dan Mas Forum ini ya. Nah, ini menjadi sebuah angin segar sih buat teman-teman yang lain. Oke, berbicara tentang tadi gitu ya, curhat, bercerita gitu ya. Kebutuhan anak itu kan sebenarnya beda ya, dalam arti mungkin saat ini kita semua sudah lewat dari fase anak-anak ya. Kita udah termasuk dewasa, remaja menuju dewasa, bahkan sudah dewasa gitu. Melihat kebutuhan anak kan banyak ya, dalam arti curhatan-curhatan itu masih berarahnya tuh bukan curhatan yang ibaratnya ingin dijudge gitu. Kira-kira kalau dari forum gitu ya, edukasinya seperti apa sih? Apa sih keinginan anak-anak di bawah umur sebenarnya, apa yang dia inginkan? Teman mendengar kah? Atau sebenarnya cuma kayak dukungan ini kah? Atau apa sebenarnya yang diinginkan Mbak Titis? Oke. Dari forum genre sendiri, ketika kita terjun ke lapangan sendiri, kan kita biasanya itu ada salah satu activity gitu untuk bagaimana perasaan mereka dan lain-lain gitu. Sebenarnya kebanyakan anak-anak itu mereka tuh lebih kepengennya itu hanya didengarkan, ditemani gitu. Kebanyakan mereka seperti itu sih Mbak. Maka dari itu hadirnya forum genre di sini adalah sebagai teman sebayanya mereka untuk saling menguatkan, untuk saling menjaga dan juga menemani anak-anak yang ada di sini gitu. Oke, baik. Berarti memang banyaknya pengen didengar ya. Betul. Gitu. Tapi sebagai Mbak Septi gitu ya. Kalau kita lihat Mbak Septi kan tugasnya adalah bagaimana nih sebagai wanita gitu ya, Miss Hijab Jawa Tengah yang memiliki proker gitu. Apakah ada hal yang sebenarnya Mbak Septi ingin kembangkan bersama gitu bareng-bareng anak-anak? Bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran alam Mbak Septi untuk anak-anak, boleh? Oke, jadi selaras juga ya dengan forum genre Mas, bahwasanya ketika kita ingin menumbuhkan kesadaran anak-anak ya kita dengan cara bermain bersama, kemudian bercerita.
karena bener anak tuh sebenarnya pengen didengar, pengen ditemani, karena mereka tuh butuh ruang untuk bercerita gitu ya, butuh untuk ruang mereka bereksplorasi tanpa dijudge. Karena ketika mereka cerita terus kita langsung ngejudge, itu mereka besoknya nggak mau cerita lagi ke kita, karena merasa bahwasanya orang yang kita ceritain itu nggak safe buat kita. Jadi emang perlu adanya tempat untuk bercerita dan juga berdiskusi gitu. Oke, baik Mas Indra, sedikit sebelum kita jeda nih Mas Indra sebagai laki-laki gitu ya. Misal ada anak yang merasa Mas Indra kalau misalkan bercerita itu sebenarnya harus satu gender nggak sih, atau kayak contoh kayaknya lebih nyaman sama Mbak ini atau sama Mas ini, preferensi atau seperti apa Mas Indra? Kalau menurut saya sendiri Mbak, apakah harus laki-laki atau perempuan? Tentu tidak Mbak, seperti itu. Karena kalau misal kita harus laki-laki atau perempuan itu menurut saya kurang tepat Mbak, seperti itu. Jadi mau nggak mau kita, ya walaupun saya laki-laki, saya harus bersedia untuk mendengarkan curhatan dari seorang perempuan, seperti itu. Oke, baik, berarti equality of gender Iya. ya, tidak ada, karena memang juga, tapi terbuka ya kalau misalkan saya butuhnya pendengarnya yang ke konselor sebaya perempuan, ada perempuan Ada, ya. kita ada. By Mana request saja. ya. Mbak mau coba curhat? Boleh nanti habis ini ya kita curhat. Oke deh, kalau seperti itu kita istirahat terlebih dahulu ya, karena udah diaba-aba nih kalau udah siap kita istirahat dulu dari tadi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ada beberapa sesi lagi sebelum nanti kita akan melanjutkan keseruan lagi ya. Tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pemirsa masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langsung saja kembali lagi ke topik kita terkait dengan Hari Anak gitu. Misalnya kita bahas Hari Anak memang sudah berlalu, tapi Hari Anak memang harus tetap digadangkan, terus dibela, terus dirayakan ya, karena mau kapanpun anak menjadi salah satu generasi nanti ke depannya gitu. Tapi bagaimana nih kalau misalkan generasi ke depannya sendiri tidak siap gitu sebagai anak ya kan, menjadi hal yang miris. Mbak Septi, misalkan kita bahas tadi, Mbak Sifty sempat mention gitu kalau misalkan memang anak-anak itu masih perlu ruang yang aman, edukasi yang baik, kesiapan orang tua, parenting dan lain-lain di mention gitu ya Mbak. Mbak Sifty, apakah sebagai Mbak Sifty mahasiswa, Mbak Sifty juga sebagai Miss Hijab, Mbak Sifty juga sebagai Mbak Sifty sendiri gitu ya. Ini kan berbeda identitas nih Mbak Sifty ya, tapi bagaimana melihat, tapi mungkin samanya semua itu perempuan, Mbak Siti adalah perempuan ya kan, yang pastinya melihat anak sebagai anugerah dari Tuhan. Terkait dengan kekerasan yang terjadi Mbak Septi ke anak gitu, apakah ini ada sisi di mana memang anak-anak juga mudah dimanipulasi atau seperti apa Mbak Septi? Oke, jadi anak kan 17 tahun ke bawah gitu ya Mbak, bahwasanya 17 tahun ke bawah tadi sudah kita bahas bahwasanya belum punya power, yang ketika anak itu disuruh A ya ikut A, disuruh B, ikut B, dan apalagi yang nyuruhnya itu yang lebih dewasa. Otomatis ketika anak disuruh yang ikut, apalagi orangnya itu mungkin saudara sendiri ya, ayo, dan nggak menutup kemungkinan bahwasanya saudara sendiri pun bisa melakukan manipulasi terhadap anak yang nanti tujuannya adalah untuk kesenangan atau manfaat gitu ya, eksploitasi anak dari anak tersebut. Nah, kenapa? Kayak yang pertama itu tadi anak belum punya power, terus yang kedua itu anak itu kalau secara kekuatan fisik anak kan masih lemah ya. Iya, jadi untuk kalau dilawan ya dia akan kalah gitu ya. Okay. Jadi itu juga dua hal yang saya highlight bahwasanya anak itu bisa terjadinya kekerasan pada anak ya karena dua hal itu. Oke, baik Mbak Septi. Mas Indra sebagai yang sudah mendengar curhatan disamperin gitu ya kan, melihat bully yang terjadi. Contoh bully dulu deh Mas. Sebenarnya faktor teman gitu ya, kenapa ada anak ini sama-sama anak nih, tapi satunya bisa bully, satunya tersakiti gitu ya. Sebagai anak
kenapa sih Mas? Apakah di anak-anak sendiri pun ada kekuasaan sebenarnya? Bagaimana menurut Mas Indra? Ada Mbak, kalau anak ini ada yang namanya kekuasaan Oke. atau yang bisa dikenal dengan geng seperti itu. Oh, oke. Oke. Nah, karena dari faktor geng ini, nah antara satu dengan yang berkelompok Banyak ini, ini. mereka menyerang yang lemah seperti itu. Oke, nah terjadinya bullying Iya, gitu akhirnya ya. menjadi pembulian seperti itu. Perlunya apa tuh Mas kalau bully dihadapin ya? Oke, untuk bully itu sebenarnya harus kita lawan, Mbak. Jangan didiamkan seperti itu. Karena kalau misal kita diam, mereka akan semakin melunjak seperti itu. Apakah balas mukul Mas? Ya, harus. Harus dibalas ya? Kalau menurut saya pribadi harus, Mbak. Karena jujur saya dulu pernah mengalami seperti itu. Dibully Oke. atau Iya, dibully. Dia pembulinya. kirain yang membuli. Aduh, aduh. Saya yang dibully seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tapi itu termasuk perlindungan diri mungkin Iya, ya, Mas bentuk perlindungan ya. diri. Oke, baik. Kalau dari Mbak Titi sendiri gitu ya. Ini kan lumayan laki-laki ya mengajarkannya adalah memang jangan diam gitu. Jangan Lawan. diam, lawan dalam arti. Ini sebagai tonggak yang baik. Tapi kalau misalkan tadi sesama anak gitu ya, tapi kok bisa ada yang lebih dominan? Menurut Mbak Titis gimana? Oke, mungkin tadi dari Mas Indra meng-highlight ada geng gitu Iya. ya. Memang dalam sekolah mungkin Mbak juga merasakan ada geng. Merasakan Betul, pastinya. ya. Mungkin kalau seperti itu adalah kita tuh kalau sebagai anak yang dirundung gitu, Iya. saya juga pernah mengalami seperti itu gitu ya. Yang dirundung. Aduh. Bukan dirundung kan? Bukan dong, Ini menjadi topik yang hangat ya, disinggung jadinya ya. Oke. Iya. Itu ada yang lebih power gitu Mbak, Iya, karena harus. berame-rame gitu Iya, ya. karena Oke. mereka tuh punya power sendiri gitu ya. Seharusnya yang kita lakukan adalah sebagai yang dirundung adalah kita apa ya, ngomong kepada yang lebih punya power. Contohnya mungkin kalau di sekolahan itu ada guru gitu ya, atau mungkin kalau dirundungnya di rumah itu kita punya orang tua gitu yang sebagai pelindung, seharusnya menjadi pelindung yang utama gitu untuk anak gitu, Mbak. Oke, baik. Ini kan menjadi sebenarnya anak juga bisa dibilang lagi puber gitu ya Kak. Lagi puber yang memang pergaulan ini mengarahkan mereka ya, mengarahkan mereka mau kemana gitu. Nah, itu tadi pentingnya. Oke, terkait dengan edukasi, sudah ada proker apa saja ke anak-anak mungkin ke sekolah, terjun ke lapangan, selain tadi tuh ada ayah apa tadi namanya? Gerakan ayah Gerakan ayah teladan. teladan. Iya. Itu kan buat ayah itu ya. Kaki. Kalau anak-anak ada apa saja nih untuk anak-anak Mbak Septi mungkin? Oke, jadi untuk proker saya gitu ya. Kemarin sudah bekerja sama juga dengan Dinsos P3A. Kita akan melakukan sosialisasi juga. Mungkin bisa kolaborasi juga ya. Langsung ngelobi di tempat ya. Oke. Kita sosialisasi ke anak-anak sekolah gitu ya, tentunya untuk kalau misal terjadi kayak gitu bisa berani bersuara tanpa adanya judgement gitu ya, dan juga berani untuk tahu bahwasanya kita tuh punya batasan, batas aman apa yang boleh disentuh, apa yang nggak boleh disentuh, dan tentunya rasa aman perempuan dan anak itu bisa terwujudkan. Begitu. Ada 3 elemen tuh, bis hijab, dinsos, sama forum genre. Oke, baik. Ini menjadi kolaborasi yang baik ya. Pak, kita buat langsung sama Bayu Mas TV juga ya. Di sini jadi buat yang baik. Mas Indra gitu dengan Mbak Titis, ya Mbak Septi lagi ya jadinya. Bagaimana tentang forum yang sudah berjalan ini, paling besar mungkin proker apa yang baru-baru ini atau kedepannya ada proker yang dilakukan untuk anak-anak, boleh Mas? Ada Mbak, Oke. kalau kemarin kita telah melaksanakan yang namanya sosialisasi anti bullying, Mbak. Oh, saling Ya, bullying. itu kita gencarkan ketika di MPLS. MPLS seperti yang itu. tadi ya di saya mention ya. Ya, betul. Jadi kita gencar-gencarkan terkait dengan anti pembulian dan lain-lain di situ. Berarti bukan hanya di kampus-kampus Ya. saja, di sekolah-sekolah. Betul. Apalagi Mbak, kira-kira Mbak Titis, apakah ada yang lain atau Oke. pemasifannya seperti apa? Oke, dalam forum genre sendiri itu ada yang namanya modul-modul yang bisa kita pelajari. Oke, boleh gitu. di-spill Mbak, modul-modul. Sedikit modulnya apa Mbak? Oke, Untuk modulnya. iya. Ya, Masih dari kartu dulu nih. modulnya Dulu itu ya. ada ini genting, Mbak. Iya. Genting. Oke, genting itu apa Mbak? Implementasi cegah stunting seperti itu, Oh, Mbak. oke. Itu sebenarnya modul Oke. untuk gizi ya, Iya. Mbak. Kalau modul anti bully sendiri di dalamnya juga ada. Itu upgradean dari Iya. ini gentingnya itu sendiri. Oke. Nanti dia itu lebih ke kesehatan mentalnya anak-anak. Gitu. Kesehatan mental anak-anak Betul. ya. Nah, ini menjadi kolaborasi. Mau berkolaborasi langsung? Oke, boleh. Langsung MOU-an. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah banyak sekali usaha anak-anak muda gitu ya. Kita balik ke mahasiswa. Ini semuanya masih aktif ya, Masih. mahasiswa gitu ya. Melihat mahasiswa saat ini, apakah efek ini pribadi ya, tapi nggak usah disepil.
apakah sebagai mahasiswa saat ini efek traumatis anak kecil dulu berpengaruh ke saat ini? Boleh Mbak Septi? Oke, jadi efek traumatis anak berkepanjangan enggak gitu ya? Iya, terasa nggak? Menurut Mbak? Menurut aku itu ya. Ya, oke. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita cari solusinya gitu ya. Tapi kalau efeknya masih ada sampai sekarang. Contohnya, mau dicontohin kan nih? Boleh Mbak, kalau asalkan nggak apa-apa gitu Oke. dipersilakan Mbak. Jadi mungkin kayak semisal kita tuh pernah naik sepeda, terus jatuh nabrak pohon. Sampai sekarang mungkin takut untuk nggak naik sepeda. Sekecil hal seperti itu pasti akan berpengaruh, apalagi tentang anak yang mungkin nauzubillah min dzalik gitu ya, yang dapat kekerasan seksual seperti itu pasti akan ada traumatis jangka panjang, bahkan sampai dewasa mungkin akan tetap ada gitu. Oke, baik. Kalau misalkan Mbak Titis gitu ya, sebagai mahasiswa dan Mbak Titis gitu, apakah setuju juga ini menjadi hal yang berkepanjangan traumatis anak-anak itu? Oke, menurut saya sendiri saya sangat setuju dengan statementnya dari Mbak Septi sendiri, karena memang trauma sekecil apapun itu pasti akan terulang kembali. Apalagi kan kita kadang mungkin lagi diam terus kayak flashback, aku dulu kayak gini, oh ternyata luka itu tuh kembali lagi. Luka itu tuh terulang kembali, jadinya mungkin ada beberapa orang yang stuck di satu luka itu, jadinya berkepanjangan gitu sampai sekarang. Oke, baik. Nah, Mas Indra, menurut Mas Indra gitu ya, faktor apa sih yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap anak? Oke, Mbak. Faktor untuk adanya kekerasan terhadap anaknya, Mbak. Karena mungkin si pelaku ini pernah mengalami korban, Balas dendam ya, balas dendam oke. seperti itu. Lalu? Nah, ini yang benar-benar saya rasakan. Langsung ya. Iya, maksudnya Oke. dari beberapa anak-anak yang cerita ke saya seperti itu. Oke. Saya tanyakan, kok kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Karena saya dulu sempat menjadi korban seperti ini, Mas, seperti itu. Oke, baik. Jadi salah satunya ya memang. Oke, baik. Ini kita akan lanjutkan lagi karena sudah dikode-kode lagi nih ya. Tapi masih tentang kekerasan terhadap anak. Lalu mungkin harus cepat-cepat lagi. Tidak terasa kita sudah mau di penghujung acara, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pemirsa Langkah Pemuda dan Mahasiswa, sesi terakhir episode kali ini. Langsung saja ya saya langsung ulas, takutnya waktunya keburu habis ya. Mbak Septi, Mbak Titis, Mas Indra, dari Mas Indra dulu deh. Kenapa sih anak muda harus nih ya aware terhadap anak-anak, terutama kekerasan terhadap anak, Mas? Ya. Kenapa pemuda harus aware kepada Iya. anak-anak? Karena gini, Mbak, seorang anak-anak itu perlu yang namanya perlindungan. Oke. Jadi kita yang sebagai tertua itu harus mengayomi anak-anak seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, baik. Kalau dari Mbak Titis ya, kasus kekerasan apa sih Mbak yang masih digandrungi, dan menurut Mbak solusi paling mantap untuk statement teman-teman saat ada kekerasan, mungkin di digital, digital tuh banyak ya, catcalling dan lain-lain. Bagaimana mengatasinya juga Mbak? Boleh Mbak Titis? Oke, cara mengatasinya? Iya, dan kekerasannya banyaknya lagi apa sih sebenarnya saat ini? Oke, kalau kita lihat dari digital sendiri ada kekerasan berbasis elektronik gitu ya. Banyak sekali mungkin perkataan-perkataan bullying-bullying Iya, lewat betul. media sosial gitu. Yang harus kita lakukan adalah ketika ada pembulian tersebut, seharusnya kita bisa, benar kata Mas Ina tadi, dilawan. Tapi lawannya tidak langsung tinggal baca Iya, ada mungkin bahasa halusnya mungkin ya maksud Mas Indra. Tetap harus bisa dilawan. Tapi kalau memang kekerasan, maksudnya Mas Indra mungkin jangan takut untuk menyerang balik ya, karena itu betul. perlindungan diri gitu Iya. ya. Wih, lanjutkan boleh Mbak. Oke, dengan adanya seperti itu, seharusnya awareness kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda di sini ya, harus lebih aware bagaimana dengan cara. Kalau dalam dunia media itu biasanya itu ada, kalau nggak salah ada namanya Kemensapa,
Kementerian PPA yang ada Sapa 124-nya, ya itu bisa dilaporkan melalui link tersebut begitu, Mbak. Oke, Mbak Septi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, ini kan penting banget ya sebagai anak muda, terus juga peran masyarakat ke anak-anak gitu ya. Apa sih Mbak, kita sebagai anak muda yang harus dilakukan? Mungkin tips and trick ala Miss Hijab Jawa Tengah ya, untuk bisa mendukung Hari Anak, gerakan anak ini. Gimana Mbak? Oke, jadi sebagai Miss Hijab gitu ya, bagaimana mendukung anak gitu ya dalam kemudian membahagiakannya, perlindungan anak. Mungkin kita lebih turun lagi sebagai benar yang tertua, tapi sebenarnya nggak tua-tua banget. Gak mau terlalu dipertegas ya, oke. Sayangi yang lebih tua, hormati yang lebih tua. Yang muda. Lebih tua juga bisa kok Mbak, nggak Sayangi apa-apa. yang lebih muda, hormati yang lebih tua. Oke. Jadi mungkin kita lebih sering lagi untuk sharing gitu ya, lebih suka untuk mendengar gitu ya daripada berbicara terlebih dahulu. Oke, baik. Mbak Titis, sebagai forum, pasti kan sering bersinggungan dengan pemerintahan, aparat dan lain-lain. Kira-kira ada nggak sih harapan gitu ya, walaupun udah capek berharap gitu ya, Aduh. untuk perkembangan lebih baik, kira-kira apa yang dibutuhkan sebenarnya ini perlu dibenarkan lagi, perlu ada sistem, perlu ada ruang gitu, seperti apa Mbak usulan? Oke. Untuk pemerintah sendiri, terlebih sendiri itu memang seharusnya harus ada sistem yang kuat agar anak-anak yang ketika mereka dibully, mereka tuh langsung bisa speak up gitu loh Mbak. Mereka harus nggak karena banyak banget ya Mbak anak-anak yang takut banget untuk ngomong, Mbak, aku habis dibully nih. Kadang mereka juga nggak sadar gitu loh Mbak, ketika habis dibully mereka itu nggak berani speak up dan nggak berani apa ya bilangnya ngomong lah ibaratnya gitu ya Mbak. Perlunya ada sistem yang kuat ketika anak-anak ini mulai berani berbicara, mulai berani mengemukakan pendapat. Harus ada ruang atau wadah yang baik yang bisa mendengarkan dan juga menemani anak-anak ketika mereka sudah berani berspeak up. Gitu. Oke, baik. Contohnya seperti proker-proker yang sudah ada itu Iya, ya, betul. mungkin bisa diinikan ke pemerintah gitu. Tapi kalau dari Mas Indra gitu ya, apa mungkin ada harapan yang diinginkan dari rekan-rekan temannya Mas Indra mungkin terkait Hari Anak ini, bagi apa Mas Goy? Ya Mbak, harapan saya buat teman-teman yang di sini juga pernah mendapatkan pembulian, saya pesan untuk tetap kuat, jangan lemah, jangan down, karena pembulian ini benar-benar membuat mental kita itu benar-benar down, dan itu sangat berbahaya sekali. Dan saya pesan kepada mereka yang ada di sana, tingkatkan skill kalian. Terus juga saya pesan kepada mungkin para guru yang di sini adalah guru PK. Saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya untuk lebih merangkul anak-anaknya seperti itu. Ayomilah anak-anak seperti anak kalian sendiri. Oke, baik. Ini statement yang luar biasa ya, dan sudah dikode lagi bahwa memang waktunya sudah hampir habis gitu. Apa yang Mbak Septi mungkin juga adakah harapan ya yang diinginkan untuk anak-anak muda gitu terkait Hari Anak ini? Kekerasan seksual kah, atau tentang bagaimana mengedukasi kah, atau tentang bagaimana peran orang tua kah, gimana Mbak? Oke, jadi saya ya mengajak seluruh anak muda yang ada di Banyumas tentunya untuk memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Karena itu bukan lagi hal yang menjadi harapan, tapi emang benar-benar harus kita wujudkan bersama gitu ya. Bagi dengan forum genre, kemudian dengan Dinsos P3A, kita bareng-bareng lah, kita sama-sama untuk mewujudkan anak yang sehat. Karena anak yang sehat, mental yang sehat akan memberikan juga, akan menumbuhkan anak-anak yang tentunya menjadi anak yang tidak membuli dan lain sebagainya. Oke, ucapan khusus untuk Hari Anak kira-kira dari Mbak Titis boleh Mbak, untuk anak-anak muda dan Banyumas gitu, ucapan khusus untuk adik-adik, mungkin kenapa jangan takut, atau kalau misalkan ada mungkin penyuluhan ikuti, gimana Mas, silakan Mbak, boleh. Oke, dari aku sendiri, selamat Hari Anak Indonesia tahun 2026. Saya harap anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik, bisa menemani dan juga bisa membersamai. Karena memang masa depan anak-anak itu kan masa depan bangsa Indonesia, Di tangan di anak-anak. tangan anak-anak, di tangan generasi kita yang akan datang gitu ya. Saya harap anak-anak bisa lebih kuat, pastinya lebih bisa bertahan untuk menghadapi situasi-situasi yang akan mendatang gitu. Oke, untuk Mas Indra, untuk orang tua atau misalkan orang-orang yang tidak ingin atau enggan melaporkan kekerasan terhadap anak, apa yang dikatakan Mas? Oke, apa yang dikatakan ya Mbak? Iya. Mungkin sebagai orang dewasa seharusnya kita membela, atau seperti apa nih Mas? Ya.
Mungkin ini ya Mbak, mungkin sebelumnya selamat Hari Anak Nasional dulu kepada anak-anak. Saya pesan mental kalian harus kuat, jangan sampai down. Terus kepada orang tua saya pesan sekali lagi, rangkulah anak-anak, Oke. cerita lebih rangkul lagi, dan jangan sampai ada batasan antara anak-anak dengan orang Orang tua tua, seperti itu. oke. Karena yang seperti kita lihat di sini, banyak orang tua itu memberi batasan kepada anak Oke. seperti itu. Jadi anak-anak enggan Iya, untuk bisa betul, terbuka, betul betul. ya. Nah, ini menjadi momen yang baik untuk bisa bersuara, Mbak Betul sekali. Septi gitu ya. Kira-kira apa yang dikatakan untuk para putra-putri bangsa, Oke. putra-putri bangsa yang mungkin di masa depan, menurut saya kekerasan terhadap anak tuh tidak hanya bagi perempuan, laki-laki juga ada sebenarnya gitu ya. Bagaimana nih Mbak terkait tanggapan tersebut? Oke, Ya. jadi untuk kekerasan yang tidak hanya pada anak perempuan gitu ya. Anak-anak silakan. Oke, jadi untuk anak-anak di Indonesia, Eh. khususnya anak Banyumas, mari bersama-sama kita untuk belajar tumbuh dengan baik, dan pesan untuk para orang tua, tetap menjadi orang tua yang tentunya berkembang baik terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan menjadi orang tua. Belajari apa yang perlu kita pelajari, tentunya salah satunya adalah parenting. Jadi selamat Hari Anak, dan anak hebat, anak sehat. Oke, baik. Ini jadi sebuah momen yang baik ya untuk memperingati Hari Anak. Dan mungkin segitu dulu ya ke episode kali ini. Pemirsa, tidak menyangka saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Ini sudah ada closing statement yang luar biasa. Selamat Hari Anak pastinya. Dan saya juga menegasi lagi bahwa Hari Anak ini momentum yang emang ada setahun sekali, tapi anak menjadi generasi yang akan memimpin sampai nanti kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Aduh. Ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, edukasi, dan selamat Hari Anak pastinya. Saya juga selaku host mengucapkan mohon maaf bila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, dan pastinya mewakili narasumber juga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah hadir. Jangan kapok-kapok ya Bang. Saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa hanya di Banyumas TV setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan jangan ganti-ganti channel, tetap saksikan di @BMS TV Official. Udah itu, sampai jumpa dan selamat malam.